Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Panji Prasetya Nugraha dengan NPM 237002073 dari kelas C. Di video kali ini saya akan membahas simulasi inverter 3 fasa, salah satu komponen terpenting dalam sistem elektronika daya modern dan menggunakan teknik pengendalian yang disebut SPPWM atau Space Vector Pulse Width Modulation di MATLAB Simulink. Jadi inverter 3 fasa ini banyak digunakan di mana-mana, dari penggerak motor industri, panel surya yang terhubung ke PLN, sampai kendaraan listrik. Sebelum kita masuk ke simulasi, ada baiknya kita pahami dulu apa itu inverter 3 fasa. Inverter adalah perangkat yang mengubah tegangan DC, tegangan searah menjadi tegangan AC, tegangan bolak-balik. Nah, yang 3 fasa berarti outputnya menghasilkan gelombang C, tegangan tegangan yang bolak-balik, yang masing-masing berbeda fasa sebesar 120 derajat satu sama lain. Kalau kita lihat di Simulink, inverter 3 fasa ini terdiri dari 6 buah IGBT yang disusun dalam 3 pasang yang biasa disebut three-phase bridge. Masing-masing lengan mengendalikan satu fasa output, fasa A, fasa B, dan fasa C. Sekarang, kenapa kita pakai SPPWM dan bukan SPWM biasa? Karena SPPWM punya keunggulan pemanfaatan tegangan DC bus bisa sampai 15% lebih tinggi. Harmonisasi yang dihasilkannya juga lebih rendah dan pengendaliannya lebih optimal untuk sistem 3 fasa. Sekarang kita bahas prinsip kerja SPPWM secara singkat. Jadi, dalam sistem 3 fasa ada 8 kombinasi pensaklaran yang dimulai dari 6 IGBT. Dari 8 kombinasi itu, 6 diantaranya menghasilkan vektor tegangan aktif. Kita sebut V1 sampai V6 yang membentuk segi 6 di bidang kompleks. Dua sisanya adalah vektor 0, V0, dan V7, di mana tidak ada tegangan yang dihasilkan. Nah, SPPWM ini bekerja dengan cara kita tentukan vektor referensi yang kita inginkan, lalu kita dekomposisikan vektor itu dalam dua vektor aktif terdapat plus vektor 0. Dengan mengatur durasi masing-masing, kita bisa menghasilkan tegangan output rata-rata yang mendekati vektor referensi kita. Oke, sekarang kita langsung ke rangkaiannya saja. Di sini lihat rangkaian inverter 3 fasa yang terdiri dari 6 buah IGBT. Mari kita eh, lihat satu persatu, kita cek. Yang pertama di sebelah kiri ada tegangan DC sebesar 400 volt. Ini adalah input dari bus kita. Kemudian tegangan ini masuk ke blok ini inverter 3 fasa yang full bridge dengan dioda freewheel masing-masing. Dari output inverter 3 fasa keluar dan masuknya ke beban yang kita gunakan di sini adalah RL, yang dimana resistennya itu kita pakai dengan NPM kita, yaitu 73 ohm berarti. Kemudian untuk induktansinya, karena saya kelas C, saya
Saya 35 mili-Henry. Nah, bagian yang paling penting adalah blok di sebelah sini, PWM generator. Ini mengimplementasikan algoritma SPWM. Blok ini juga menerima tiga sinyal referensi sinusoidal dan menghasilkan sinyal gating untuk mengendalikan 6 IGBT ini. Parameter simulasi yang saya gunakan yaitu saya menggunakan frekuensi output 50 Hz sesuai frekuensi PLN di Indonesia. Frekuensi switchingnya 2 kHz, indeks modulasinya 0,8, waktu simulasinya 0,2 detik, kemudian solver fixed step discrete dengan sampel time 1 mikrodetik. Sekarang kita langsung aja kita run. Nah, di sini terlihat tiga gelombang sinusoidal, ada yang warna biru, orange, dan kuning. Ketiga gelombang ini adalah sinyal referensi VA, VB, dan VC yang kita berikan ke blok SPPWM. Perhatikan beberapa hal penting. Pertama, ketiga gelombang punya amplitudo yang sama, yang membentuk se- seperti punuk unta, yang amplitudonya sama, sekitar 0,78 per unit. Ini sesuai dengan indeks modulasi yang 0,8 yang kita set. Kedua, frekuensinya 50 Hz, artinya satu siklus penuh terjadi setiap 20 milidetik. Dan ketiga, perbedaan antar fasa gelombang tepat 120 derajat. Ini adalah syarat mutlak sistem tiga fasa yang seimbang. Sekarang kita lihat hasil utama dari tegangan utama. Nah, di sini kita lihat ada dua blok. Yang pertama, pass current and line to line voltage. Di sini kita langsung saja zoom supaya kita bisa melihat gelombang. Zoom saja. Nah, sudah terlihat eh, bagian yang atas adalah bagian line to line voltage. Tegangan antar dua fasa saat kita lihat tampilan penuh dari 0 sampai 0,2 detik. Terlihat area padat berwarna kuning yang memenuhi rentang plus minus 40 volt. Ini bukan error, ini memang bentuk asli gelombang PWM yang sangat rapat karena frekuensi switchingnya 2 kHz. Sekarang sekarang kita lihat eh,
di rentang waktu yang 0,159 sampai 0,163 detik. Nah, di sini kan terlihat jelas bentuk pulsa tegangan beroscilasi antar positif 40 volt dan negatif 40 volt. Di sini terlihat bahwa lebar pulsa berbeda-beda antara line-to-line voltage dan fast current. Oke, sekarang kita analisis kinerja inverter ini. Dari hasil simulasi ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Satu, tegangan output stabil. Inverter menghasilkan tegangan line to line dengan puncak sekitar 40 volt dan frekuensi tepat 50 Hz sesuai desain. Dua, sistem tiga fasa seimbang ketika sinyal referensi menunjukkan simetri sempurna, yang artinya beban tiga fasa mendapat tegangan yang seimbang. Ini penting untuk efisiensi dan menghindari arus netral. Ketiga, arus fasa halus dan stabil, ripple. Ripple arus di bawah 0,3% menunjukkan bahwa kombinasi beban RL dan frekuensi switching yang kita pilih sudah tepat. Yang keempat, kondisi steady state cepat. Inverter langsung mencapai kondisi stabil tanpa osilasi transien yang berarti ini menunjukkan desain parameter yang baik. Sekarang, apa kelebihan SPPWM dibandingkan SPWM konvensional? SPPWM bisa memanfaatkan bus DC lebih optimal hingga 100% dalam mode linear dibanding SPWM yang hanya 86,6%. Harmonisa yang dihasilkan juga lebih rendah karena distribusi vektor nol yang lebih simetris. Untuk aplikasi nyata, kalau kita ingin meningkatkan kualitas lebih lanjut, bisa ditambahkan filter LC di sisi output atau implementasikan kendali closed loop sebagai umpan balik tegangan dan arus. Oke, itu tadi penjelasan lengkap simulasi inverter 3 fasa dengan pengendalian SPPWM di MATLAB Simulink. Untuk merangkum, saya akan memaparkan eh, beberapa rangkuman. Kita telah berhasil merancang inverter 3 fasa dengan tegangan DC 400 volt, frekuensi switching 2 kHz, dan indeks modulasi 0,8. Hasilnya, kita mendapatkan tegangan line to line yang stabil dan arus fasa yang halus dengan ripple sangat kecil. Kalau banyak, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.